Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang masuk via WA Hipnoterapi Kolbu. Baik, pertanyaannya dari Ibu M. Ini pertanyaannya pakai bahasa Sunda. Saya coba translate. Pak, saya ketika menghadapi bulan Oktober suka merasa was-was karena suka ada kejadian apapun, dari mulai masalah kesehatan, rumah tangga, ataupun masalah pekerjaan, walau tidak berbarengan sekaligus. Misalnya tahun ini masalah dalam hal pekerjaan, tahun berikutnya masalah dalam masalah kesehatan, tahun berikutnya lagi masalah dalam keluarga. Hal tersebut selalu terjadi pada bulan Oktober, sehingga ketika menghadapi bulan Oktober suka was-was dan kepikiran pada bulan Oktober tahun ini bakal ada kejadian apa lagi ya. Oke. Baik, sahabat-sahabat, apa yang Ibu M tanyakan tersebut itu pada dasarnya adalah sebuah belief yang sudah menjadi program di dalam pikiran Ibu M tersebut. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Sahabat-sahabat, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan jawaban atau solusi tentang cara mengatasinya itu bagaimana secara efektif bila kita tidak mengetahui dulu why-nya, mengapanya. Mengapa sampai hal tersebut bisa terjadi? Mengapa sampai 3 tahun berturut-turut kejadian-kejadian yang tidak mengenakan selalu terjadi pada bulan Oktober, tidak pada bulan yang lainnya? Nah, sahabat-sahabat, apa yang dikeluhkan oleh Ibu M tersebut sangat mungkin dialami pula oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Karena saya pernah mendapatkan WA yang sejenis dengan itu, tapi bulannya berbeda. Orang tersebut mengatakan bahwa masalah demi masalah itu muncul justru pada saat bulan Ramadan. Nah, ada satu kesamaan di sini. Kalau Ibu M itu mengatakan bahwa setiap kali bulan Oktober, permasalahan yang cukup berat itu selalu muncul. Klien saya yang lainnya mengatakan bahwa munculnya permasalahan itu justru pada saat bulan Ramadan. Ada apa ini? Nah, ini yang harus saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita mengarah kepada solusinya. Sebelum kita mengarah kepada langkah apa sih yang harus dilakukan untuk menghentikan semua ini. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu belief. Secara sederhana, belief dapat diartikan sebagai sesuatu yang kita anggap benar. Saya ambil satu ilustrasi yang sangat sederhana. Oke, ini ada 2 buah pulpen. Yang ungu ini mewakili seseorang yang bernama Asep, dan yang biru ini mewakili seseorang yang bernama Agus. Suatu saat, Asep keluar rumah dengan mengendarai motor akan pergi ke tempat tujuannya. Agus pun demikian. Dia keluar rumah mengendarai motor untuk berangkat ke tempat tujuannya. Nah, di tengah perjalanan, Asep menabrak seekor kucing. Agus pun demikian. Sehari setelah Asep menabrak kucing, Asep mendapatkan kesialan. Asep mendapatkan hal yang tidak enak terjadi pada dirinya. Sedangkan Agus biasa-biasa saja. Seminggu kemudian terjadi lagi hal yang sama.
Asep nabrak kucing lagi, Agus nabrak kucing lagi. Asep mendapat sial lagi, Agus biasa-biasa saja. 6 bulan kemudian, terjadi lagi hal yang serupa. Asep nabrak kucing lagi. Dia dapat sial lagi, Agus pun nabrak kucing pula. Tapi Agus tidak mendapatkan kesialan. Biasa-biasa saja. Pertanyaannya adalah, kenapa Asep ini ketika menabrak kucing, dia selalu mendapatkan kesialan? Dan kenapa Agus ini, meskipun dia menabrak seekor kucing, dia tidak mendapatkan kesialan? Biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang terjadi yang tidak mengenakan pada dirinya. Inilah yang disebut dengan belief. Hal itu terjadi karena Asep memegang belief bahwa ketika menabrak kucing pasti akan terjadi hal yang tidak mengenakan. Pasti ini besok atau lusa pasti ada apa-apanya ini. Sedangkan Agus, dia memiliki belief bahwa nabrak kucing itu sama saja seperti menabrak ayam atau menabrak bebek. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa kok belief yang dipegang Asep ini kok bisa menyebabkan peristiwa seperti itu? Karena sahabat-sahabat semua, pikiran kita sudah dilengkapi oleh Allah energi dan vibrasi. Dengan energi dan vibrasinya itu, pikiran kita siap melaksanakan apa yang menjadi belief kita. Apa yang menjadi program pikiran kita. Belief Asep tadi bahwa kalau nabrak kucing itu, aduh pasti terjadi apa-apa nih. Nah, saat program pikirannya mengatakan demikian, energi dan vibrasi itu langsung bekerja menarik berbagai situasi dan kondisi agar tercipta sesuai seperti apa yang dipikirkannya tersebut. Dengan demikian, sahabat-sahabat, kalau kita cermati betapa indahnya ketika Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Aku bagaimana sangkaan hambaku." Dalam ilmu pikiran, hal itu terjelaskan dengan sangat luar biasa jelas, dengan sangat luar biasa gamblang. Belief adalah suatu hukum pikiran. Apa yang sudah menjadi belief seseorang, dia menjadi sebuah program yang akan berjalan secara otomatis pada akhirnya. Itulah hukum pikiran. Hukum pikiran ini termasuk ke dalam salah satu hukum alam. Nah, ini yang jarang kita pahami. Yang terjadi pada Ibu M adalah bahwa pertama kali di bulan Oktober dia mendapatkan suatu permasalahan dalam hal pekerjaan. Kemudian setelah itu, tahun berikutnya pada bulan Oktober pula anak Ibu M ini sakit. Mulai pikiran menganggap bahwa kemarin saya dapat masalah bulan Oktober di tempat pekerjaan. Sekarang anak saya sakit bulan Oktober. Nah, sehingga bulan Oktober ini diidentifikasi oleh pikiran adalah sebagai bulan yang bermasalah.
Sehingga di dalam pikiran Ibu M itu sudah terpatri sebuah program, sebuah belief bahwa Oktober sama dengan masalah. Itu. Ya. Nah, dari penjelasan singkat saya barusan, kita sudah mulai memahami mengapa sebuah peristiwa itu selalu berulang dan berulang. Bagaimana cara mengatasinya? Insya Allah cara mengatasinya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.